Kita kembali lanjutkan perbincangan. Pak Ref masih bersama kami ya. Pak Ref, jadi kemudian gimana nih yang pasti-pasti aja Pak Ref. Setelah kemudian Pak Anies Baswedan tidak bisa membawa partai-partai untuk bisa memberikan suaranya, dukungannya tentunya hingga tenggat waktu, bakal kemudian terjadi nggak pasangan aman ini? Karena kalau Mas Adi di sini bersama saya nih, Mas Adi ngomongnya katanya sudah wassalam. Betul nggak sih Pak Ref? Kalau pasti itu nanti pas waktu mendaftar ke KPI itu baru pasti itu Pak. Ya, dulu Anies mendaftarnya kapan? Anies Sandi itu mendaftarnya kapan? Pas last minute kan. Sebelum maghrib diputuskan. Habis itu last minute mendaftar ke KPU waktu 2017 ya, 2018 yang lalu. 17 yang lalu gitu ya. Itu yang pasti ya, kalau yang begitu yang pasti. Kalau sekarang kita bilang pasti, politik tuh begitu, dinamis, sangat dinamis. Tunggu tanggal mainnya ya. Nah, kalau yang pasti-pasti yang apa tadi itu nggak bisa kita bilang pasti. Kita yang akan datang tuh harus berkata insya Allah, tidak boleh pasti. Kalau Anies sudah kita deklarasikan dengan berpasangan dengan Soebul Iman, bukan kaleng-kaleng loh. Soebul Iman itu mantan rektor Paramadina, mantan presiden PKS, mantan wakil ketua DPR RI. Kalau bahasanya Pak ini tuh bukan kaleng-kaleng gitu. Artinya kita nggak ngasih orang sembarangan gitu untuk berpasangan dengan Anies Baswedan untuk DKI sebagai PKS, sebagai pemenang. Udah kita deklarasikan, udah diumumkan oleh presiden PKS, begitu loh. Jadi jangan bilang PKS meninggalkan Anies, nggak ada itu. Sampai sekarang nggak ada. Harus Pak ini yang tanya. Bang PKS dong ditanya, masuk PKS mau ditanya, disebutkan. Ya, jadi Pak Ref. PKS mendukung dia tahun 2017, PKS nggak dapat apa-apa kok. Baik, jadi. Nggak dapat wakil kita waktu itu. Baik, Pak Refrizal, apakah artinya kemudian diberikan tambahan waktu lagi untuk kepada Anies Baswedan ini mendapatkan dukungan dari partai-partai lainnya, Pak Ref? Nah itu yang saya bilang. Pak Ref, sepertinya terputus-putus. Kami coba perbaiki komunikasi kami dengan Pak Refrizal. Nanti mungkin setelah kami perbaiki, Pak Refrizal bisa kembali mengulang apa jawaban dari pertanyaan saya. Ya, Pak Refrizal sepertinya terputus-putus. Pak Refrizal, maaf Pak Refrizal, terpaksa kita coba dulu untuk bisa perbaiki komunikasinya. Kita menuju ke narasumber berikutnya yang juga baru bergabung dalam perbincangan kita, perwakilan dari PKB yaitu Pak Hasbiullah Ilyas. Pak Hasbi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Hasbi. Masih mute. Baik, sepertinya masih di mute Pak Hasbi, kami belum bisa mendengar. Selamat malam, waalaikumsalam. Baik. Makasih Mbak. Iya Pak Hasbi. Bang Sahrin, Bang Adi. Iya, sekarang kita sudah bisa mendengar. Baik, Pak Hasbi, kita juga ingin sekali tahu bagaimana kemudian langkah dari PKB ini dalam memberikan dukungannya kepada Anies Baswedan di Pilkada Jakarta kali ini. Silakan Pak Hasbi. Sampai hari ini PKB partai yang pertama kali, DPW PKB DKI yang pertama kali mendeklarasikan Anies tetap masih bersama Anies Baswedan. Tidak berubah sama sekali. Jadi andai kata di media massa hari ini, sesuai kalau kita lihat judul di TV One hari ini, bahwa Anies sudah tutup buku, itu sesuatu yang sesuatu hayalan. Karena sampai hari ini PKB masih konsisten dengan Pak Anies Baswedan. Baik, kalaupun ternyata PKS pun mengusung aman, pasangan aman ini Anies Baswedan, Sohibul Iman, PKB juga masih akan memberikan dukungannya, Pak Hasbi? Nah ini kendalanya, PKS itu pada waktu mendeklarasikan soal aman dengan Pak Sohibul Iman itu tanpa berkomunikasi dengan partai-partai pendukung Anies. Ini nggak bisa kan seperti itu Mbak. Namanya kita berkoalisi nanti sama-sama mendukung Pak Anies itu harus segala sesuatu itu diputuskan harus bersama, tidak boleh sendiri-sendiri. Karena kan tujuan untuk mendukung Pak Anies ini kan menang.
Makanya PKB sampai hari ini belum menerima kalau Anies dan Sohibul Iman. Tidak Baik. menerima PKB hari ini. Nah, PKB langkahnya DKI Pak itu kemudian menolak. sebagai jalan tengah ini Pak, jadi tetap memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Tapi kan kalau pasangannya Pak Anies ternyata Pak Sohibul Iman, PKB nggak setuju nih. Ada komunikasi-komunikasi lebih lanjut Pak mengenai hal ini? Oh iya, kita komunikasi dengan beberapa partai, dengan yang lain, termasuk dengan kawan-kawan PDI, semua. Kita komunikasi, tapi memang sampai hari ini belum ada titik temu. Menurut kami pemilu ini kan masih lama, pilkada ini masih lama. Toh kemarin kalau kita belajar dari pilpres kemarin, Pak Muhaimin itu dicalonkan dengan Pak Anies 3 hari sebelum pendaftaran di KPU, jadi masih panjang menurut saya. Jadi kita masih harus tunggu sampai nanti ya Pak ya, last minute ya Pak ya, Iya. menit-menit terakhir gitu ya Pak. Last minute, iya. Biasanya kan seperti itu. Kemarin Pak Muhaimin dengan Pak Anies Baswedan, ketua umum kami itu 3 hari sebelum pemilu, sebelum pendaftaran di KPU. Ya, jadi deg-degan Pak soalnya para pendukung Anies Baswedan ini kalau melihat seperti ini manuver dari para partai pendukungnya. Tapi kalau tadi Pak Hasbi sudah menjelaskan seperti itu, Mas Adi, jadi belum wassalam Mas Adi, masih besar peluangnya ternyata. PKS mengatakan masih bersama, begitu kan bahkan sudah deklarasi. Pak Hasbi juga memastikan walaupun nggak setuju kalau Pak Sohibul Iman yang merupakan pasangan dari Anies Baswedan. Mas Adi. Kalau kita mendengar statement-statement dari partai pendukungnya Pak Anies ya, ini kan template seperti 2 bulan, 3 bulan yang lalu. Soal tetap mendukung Anies tapi dengan catatan wakilnya bukan Sohibul Iman dan seterusnya. Sehari 2 hari ini kan pembicaraan publik, kawan-kawan media dan para aktivis politik. Ini sampai pada satu kesimpulan bahwa sebenarnya partai-partai non-Kim ini, PKS, PKB dan Nasdem, sebenarnya sedang membangun satu keseriusan komunikasi politik untuk menjadi bagian dari Kim. Oke. Apa faktor utamanya adalah ketika ada keinginan dan dugaan bahwa PKB, Nasdem, termasuk PKS itu ingin menjadi bagian dari koalisi Prabowo di 5 tahun yang akan datang. Salah satu teori dan mungkin bagian dari uji loyalitas. Kalau ingin bergabung dengan Kim mungkin salah satunya jangan mengusung lawan ataupun calon yang kemudian berhadapan-hadapan dengan Kim. Dalam konteks itulah bukan tidak mungkin apa yang disampaikan PKB, Nasdem, dan PKS itu diedit keputusan politiknya. Yang awal memberikan dukungan ke Anies, kemudian diedit tidak mendukung Anies, hanya karena ingin menjadi bagian dari koalisi pemerintah di 5 tahun yang akan datang. PKS sepertinya memang agak ngotot pada posisi wakil. Kalau Anies memang tidak menjamin bahwa aman ini kemudian bisa berlayar, ada tawaran dari kubu Kim di mana di situ ada wakilnya bisa mendampingi RK. Disitulah kemudian PKS sedang membangun bridging soal kembali menjadi bagian dari mereka. Ini yang kemudian ada satu kesimpulan yang disimplifikasi bahwa seakan-akan Anies ini dalam konteks ini kemudian agak selesai dalam konteks pencalonannya untuk menjadi calon kandidat di Pilkada Jakarta. Ini yang kemudian membuat kenapa pembicaraan selama 19 hari ke depan menuju pendaftaran itu adalah pembicaraan yang seakan-akan Pilkada Jakarta sudah tidak menarik. Karena Kim Plus itu akan terwujud, yang dilawan itu kalau tidak bukan kosong hanya sebatas calon independen yang saat ini verifikasi faktual tahap kedua yang akan mungkin lolos. Karena kan pengumpulan KTP-nya kan meningkat secara signifikan dalam hitungan hari ini. Ini yang saya kira sudah menjadi pembicaraan per hari ini. Wallahu a'lam bisawab persisnya ya. Artinya apa? Karena PKS, PKB dan Nasdem ketika misalnya dituding, ditengarai bahwa mereka sebenarnya sudah mulai goyang, ingin bergabung dengan Kim, mereka juga tidak mau. Nah, tinggal diuji apa betul bantahan mereka ini konsisten hingga mampu mengantarkan Anies nantinya di KPU di Jakarta. Kan itu ujiannya. Kalau misalnya argumen-argumen normatif wakilnya ini kurang oke, belum genap kursinya, itu kan hal teknis. Pertanyaannya adalah soal PKS ya. Kalau cuman kurang 4, PKB udah cukup tuh, kan tinggal yakinkan PKB. Kalau PKB siap bergabung misalnya, udah bisa berlayar, tapi PKB memberikan catatan wakilnya bukan Anies, siapa kira-kira yang bisa dikompromikan? Bisa tidak wakilnya dari Nasdem? Untuk mengikat supaya Nasdem ini kuat. Kalau Nasdem tidak mau, muncul PDIP. Toh PDIP juga sudah ngomong, darah Anies ini darahnya merah katanya. Karena secara natural, darah orang itu merah. Kan ini kan komunikasi politik yang sangat sederhana sebenarnya bisa dilakukan oleh partai-partai itu. Tapi kan tawaran dari Kim ini menurut saya luar biasa. Teman koalisi, jadi menteri di 5 tahun yang akan datang, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang kemudian membuat kenapa partai-partai yang sudah memberikan dukungan kepada Anies
bukan tidak mungkin mereka itu akan mengubah pilihan Oke. politiknya di kemudian hari. Itu pembicaraannya, Putri. Baik, ujiannya mungkin bisa dijawab oleh Pak Hasbi. Pak Hasbi, jadi gimana Pak Hasbi? Sudah adakah komunikasi dengan Kim? Sudah mulai digoyang tadi dengan godaan menjadi bagian dari pemerintahan nanti Prabowo Subianto, menjadi bagian dari koalisi berikutnya, ataupun juga dikasih kursi di kabinet. Ini Pak Hasbi yang bikin PKB goyang, Pak Hasbi. PKB komunikasi dengan semua partai, kita tidak pernah tertutup dengan partai apapun. Nah, kalau urusan kabinet, masalah kabinet itu urusan DPP ya, kita tidak sampai hari ini saya tidak ikut campur soal kabinet, tidak mengerti. Yang saya pahami di DKI Jakarta sampai hari ini PKB masih konsisten dengan Pak Anies dan memang menolak untuk Pak Sohibul Iman untuk menjadi wakil dari Pak Anies. Karena kenapa? Penolakan PKB ini berkali-kali saya katakan bahwa jika PKB dengan PKS yang wakilnya notabene wakilnya Pak Sohibul Iman ini ceruknya sama, tidak akan menang. Tidak akan menang karena incumbent itu kalau mau menang di pilkada manapun itu di pilkada DKI ya, terutama pilkada DKI itu harus 50% ke atas. Nah, survei kita hari ini Pak Anies itu baru di 39%. Bagaimana untuk mencapai ke 50% lebih? Nah, makanya PKB menginginkan Pak Anies itu harus didukung oleh partai yang nasionalis, yang memang ceruknya ini berbeda dengan PKB. Baik, kalau seperti ini sih sepertinya kalau kita bisa tebak-tebak buah manggis nih Pak Hasbi, maunya PKB berarti PDIP yang bergabung, begitu Pak Hasbi? Ya kita lihat komunikasi dengan PDI, dengan semua partai kan saya bilang kita komunikasi hampir ke semua partai. PKB ini sudah 3 kali mengikuti pemilu di DKI Jakarta itu selalu kalah Mbak. Pilkada selalu kalah. Pada tahun 2000, pada waktu itu Pak Fauji Bowo kalah dengan Pak Jokowi, terus Ahok kemarin kalah. Nah hari ini PKB, pemilu ini PKB ingin menang. Makanya PKB serius mendukung Anies, tidak mau PKB terulang kekalahan 2 pemilu yang lalu. Gitu. Baik Bang, ada pandangan bahwa kalau ingin kemudian menjadi pemenang harus memiliki pasangan yang bisa menguasai ceruk lebih banyak. Bagaimana Bang Sarin? Nah inilah, memang dari satu sisi bahwa ketiga partai ini kan sudah sepakat untuk mengusung Anies sebagai calon gubernur. Nah, untuk masuk pada fase kedua yaitu pasangan, karena nanti rekomendasi partai dan juga pendaftaran di KPU tentunya berpasangan. Nah inilah yang sedang berproses di masing-masing partai. Tentunya memang yang pertama adalah bahwa pasangan ini punya kapasitas untuk memerintah ke depan. Yang kedua, bahwa pasangan ini memang untuk memenangkan juga pada pertarungan Pilkada 2024. Sehingga perspektif dari berbagai macam ini ya kami mengira itu wajar. Artinya hemat kami wajar bahwa semua partai menginginkan kemenangan pada Pilkada ini. Nah untuk itu formulasi ini yang sedang dibicarakan antar partai pengusung, antar partai pendukung di Anies Baswedan. Baik, soal formulasi partai pendukung Anies Baswedan, kita sudah terhubung kembali dengan Pak Ref Rizal. Pak Ref, sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas ya Pak Ref ya? Tadi sempat terputus. Jelas sekarang udah Baik, Pak Ref Rizal. Ya Pak Ref, tadi Pak Hasbi sudah bergabung dengan kita, sudah mengatakan bahwa mendukung Anies Baswedan, tapi janganlah pasangannya ini kemudian Sohibul Iman, karena ini ceruknya sama dengan PKB, PKS sehingga tidak kemudian mendatangkan para pemilih baru, harus dari nasionalis pasangan dari Anies Baswedan ini. Pandangan dari Pak Ref Rizal. Kalau kata orang Betawi bilang, anak-anak udah enak di lu, nggak enak di gue gitu kan. Siapa dong yang dari PKS yang diminta? Ada nggak? Kenapa Pak Ref? Masa Kenapa? kita mau kosong-kosongan aja dukungnya? Apa kata pendukungnya PKS di Jakarta? Jakarta tuh pernah menang bisa nyalonin sendiri loh, Jakarta 2004. Waktu Adang Dhani dulu pernah nyalon sendiri, kita bisa. Ya kita sekarang hanya minta wakil. Wajar dong. Kemarin kita kecelek juga nggak ada wakil kemarin. Si Sandi mundur, kita nggak dapat wakil kemarin. Kecelek kita. Gitu kan? Harus jelas, politik kan nggak boleh abu-abu, harus jelas, harus konkret, PKS harus konkret. Kita dituntut juga oleh pendukung kita, oleh kader kita. PKS harus maju sebagai partai pemenang, jangan sebagai kosong-kosong juga gitu loh. Dan kita minta Anies sebagai kader PKS juga nggak ada responnya Pak Anies.
Bisa juga pilihannya kan bisa Anies sebagai kader PKS atau Soebul Iman diambil sebagai wakilnya. Kan itu juga. Kan ada pilihannya. Pak Anies respon enggak? Makanya saya tanyakan pada Anies. Jangan tanyakan PKS melulu, bilang gitu. Atau Pak Aspi yang jawab, bisa nggak jawab? Baik, nanti Pak Aspi jawab, tapi kemudian Bang Sahril terlebih dahulu. Ada permintaan juga dari PKS, oke pasangannya bukan Soebul Iman, tapi Pak Anies masuk ke dalam PKS, karena selama ini yang kita tahu bahwa Pak Anies tidak mau bergabung dalam partai. Gimana? Apa namanya ya? Enaknya aja gitu, jangan mau enaknya aja, harus berdarah-darah juga, ikutlah perjuangan partai gitu loh. Oke, kalau nggak masuk PKS maunya enaknya aja berarti ya, Pak Ref ya? Berjuang tuh nggak gampang loh. Oke, Bang Sahrin biar jawab. Begitu, Pak Ref, tunggu dulu, nanti Pak Hasbi juga bisa berikan pandangan, jangan mau enaknya aja, Ya. Bang Sahrin. Oke, jadi begini, artinya bahwa semua hal kan bisa menjadi pembicaraan, artinya kan masing-masing partai tentunya punya preferensi untuk kepentingan partai masing-masing. Dan dari sisi Mas Anies juga saya kira memang sudah melihat bahwa ya setiap partai ya, menginginkan itu. Maka tentunya semua hal kan bisa terbuka dalam konteks negosiasi ataupun musyawarah politik. Nah ini yang kami lihat bahwa ya semua pintu itu ya harus terbuka. Semua pintu itu harus terbuka. Jadi tidak ada pintu yang tertutup. Jadi masih mau negosiasi nih ya langkah berikutnya ya kan mengenai hal ini? Artinya kan masing-masing kan punya aspirasi. Ya, Tadi aspirasi PKS bahwa Mas Anies mengambil Soebul Iman sebagai wakil gubernur atau Mas Anies yang menjadi PKS kan begitu. Dari aspirasi PKB punya catatan tentang wakil gubernur. Begitu pula Nasdem yang mencalonkan Anies Baswedan tapi dengan catatan tidak boleh mengambil wakil dari Nasdem. Nah ini kan masing-masing kan punya aspirasi masing-masing. Nah ini yang kami kira bahwa sudah harus waktunya sudah semakin dekat untuk segera diputuskan baik oleh partai politik maupun oleh Anies Baswedan tentunya sebagai calon yang diusung sebagai gubernur. Baik, Pak Hasbi, kalau mau kemudian berkoalisi dengan PKS nggak mau kosong nih memberikan dukungannya. Pak Hasbi silakan, jangan mau enaknya aja begitu kalau kata Pak Refrizal. Oh iya, kita sadar bahwa PKS pemenang pemilu, wajar semua partai juga kalau menang tidak mau kosong, harus ada jaminan. Akan tetapi inilah harus semuanya itu harus dimusyawarahkan. Makanya tim Pak Anies juga Bang Sahrin, saya minta memusyawarahkan ini harus bergerilya. Bagaimana untuk menyatukan partai-partai yang sekarang ini berjalan sendiri-sendiri, supaya bagaimana tim Pak Anies ini bisa menyatukan partai-partai ini, menjalin komunikasi, mencari win-win solution, kan seperti itu. Kalau sekarang menilainya seperti apa? Kurang bergeril ya Pak Anies ini, kurang proaktif Pak Hasbi? Bukan begini Mbak, sekarang begini, PKB memutuskan sendiri, PKS memutuskan sendiri, Nasdem memutuskan sendiri. Hari ini di koalisi di pendukung Pak Anies ini belum ada titik temu yang benar-benar waktu yang tinggal 19 hari ini. Hanya titik temu, mudah-mudahan dalam waktu tinggal 19 hari ini kita akan menemukan titik temu dan saya yakin itu akan ketemu. Oke, Pak Ref, 19 hari dan tersisa. kuncinya komunikasi kan. Ya, Pak Ref, 19 hari tersisa. Yang penting komunikasi, titik temunya seperti apa Pak Ref? Sudah gagal gitu dong. Harus optimis gitu, harus optimis sampai titik terakhir gitu. Sebelum terjadi akad nikah itu harus optimis terus. Jadi masih iya, yakin? kita optimis Bang. Optimis Bang. Pak Hasbi optimis sih, Pak Ref tadi katanya. Optimis. Kita semua pendukung Pak Anies itu optimis mendukung Anies Baswedan menjadi calon gubernur. Seperti itu. Karena PKS tanggal 20 itu setahu saya akan mengumumkan secara nasional di seluruh dukungannya seluruh Indonesia. Di Jawa Barat siapa, Jawa Timur siapa, semuanya akan diumumkan secara resmi nanti tanggal 20 semua. Tanggal 20 Agustus ya Pak? Iya. Termasuk DKI akan kita umumkan tanggal 20. Oke, berarti sisa 10 hari lagi untuk bisa menjalin komunikasi dengan semua partai pendukung Anies untuk bisa mendapatkan titik temu, begitu Pak Ref? Iya, jangan terlalu sampai terakhir juga dong, gitu ya. Jangan terakhir kayak dulu kita jantungan, sport jantung kita. Baik, harus baik. ada
time limit juga. Oke, Pak Hasbi, Bang Sahrin, diminta segera cepat untuk bisa menjalin komunikasi. Jangan mepet-mepetan di tanggal 20 tentunya. Nanti kita lanjutkan kembali perbincangan. Mas Adi juga bisa berikan pandangan setelah jeda berikut ini kami segera kembali.